Shalom adik-adik, kita mau mulai ibadah. Sebelumnya abang mau sapa dulu adik-adik di rumah. Gimana kabarnya? Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sekali lagi abang mau sapa. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Karena abang yakin adik-adik di rumah udah siap semua, kita mau mulai ibadah. Kita bawakan satu pujian berkata, hari ini kurasa bahagia. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik di rumah untuk boleh menyambut firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku, di hidupku. Ku
mengucap syukur sama Tuhan buat cinta kasih Tuhan adik-adik di rumah, untuk abang, untuk semua yang Tuhan kasih lewat kesehatan, lewat pekerjaan kedua orang tua adik-adik. Berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Tambah puji dan ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah lelah. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan saatnya sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau nyatakan kebenaran-Mu, firman-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Ya puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah setia pada perkara kecil. Namun sebelumnya kita akan buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Adik-adik boleh membukanya di rumah dan kakak akan bacakan. Bunyinya demikian: barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, dari ayat ini merupakan perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, di situ ditulis itu merupakan suatu nasihat, ya. Judul perikopnya pun kita baca di Alkitab buku, di situ diberi judul setia dalam perkara kecil dan nasihat. Di situ ada kata nasihat. Nah, nasihat sendiri merupakan sesuatu yang disampaikan kepada kita yang akan membawa hidup kita untuk lebih baik. Nah, karena itu juga orang tua kita tentu menasihati kita. Papa mama mungkin sering menasihati kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih baik, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan yang baik dan benar. Nah, apalagi di sini ini merupakan nasihat daripada Tuhan Yesus sendiri. Harusnya kita lebih taat lagi. Kalau berbicara nasihat, harusnya kita harus turuti dan lakukan. Ini adalah nasihat Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang setia di dalam perkara kecil. Dalam perkara apa sih?
Setia dalam hal apa sih? Mungkin kita belum tahu ya. Nah, karena itu mari sama-sama kita akan belajar pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kisah hidup dua tokoh Alkitab yang sangat setia mengerjakan bagiannya, mengerjakan pekerjaan usaha atau tanggung jawabnya, atau menjalankan perannya di dalam kehidupannya. Mereka setia dan Tuhan mengangkat mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Padahal mereka bukan orang-orang hebat, mereka bukan orang-orang luar biasa, mereka orang biasa-biasa. Tapi Tuhan promosikan, Tuhan angkat menjadi orang-orang yang hebat. Siapa itu? Ya, yang pertama adalah tokohnya Yusuf. Mungkin adik-adik pernah dengar. Kalau kita baca kisahnya di dalam kitab Kejadian, Yusuf merupakan anak daripada Yakub, di mana Yusuf ini sangat dikasihi oleh bapaknya, yaitu Yakub. Tetapi saudara-saudaranya sangat cemburu kepada dia karena ia mendapatkan kasih daripada bapaknya. Suatu ketika saudara-saudaranya berencana untuk membunuh dia. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan sehingga Yusuf akhirnya tidak jadi dibunuh, tetapi akhirnya ia dijual oleh saudara-saudaranya ke saudagar-saudagar Midian, orang-orang Ismail, dan ia dijual ke Mesir menjadi budak di Mesir. Menjadi budak artinya ia menjadi seorang yang direndahkan, orang yang dipekerjakan secara paksa. Bisa dikatakan menjadi pembantu pada saat itu. Ia menjadi pembantu di rumah seorang yang bernama Potifar. Potifar merupakan salah satu kepala pengawal di Mesir. Ia merupakan orang yang memiliki jabatan di pemerintahan Mesir pada saat itu. Ia menjadi pembantu, ia menjadi budak di rumah daripada Potifar ini. Sangat rendah posisinya, pembantu, budak. Dan Potifar memiliki jabatan yang tinggi di negaranya tersebut, di bangsanya pada saat itu. Tetapi di situ kita bisa melihat, ya, ketika Yusuf menjadi pembantu, menjadi budak di rumah Potifar, ia mengerjakan segala sesuatu, tugasnya, tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Yusuf akhirnya disenangi oleh Potifar, sehingga Yusuf diberikan kepercayaan, diberikan mandat untuk menguasai seluruh harta yang ada di dalam rumah Potifar, untuk menguasai seluruh seisi rumahnya. Yang dari budak, seorang hamba, akhirnya ia menjadi kepala atas rumah tersebut, kepala atas seisi rumah tersebut. Itu kisahnya. Lalu selanjutnya, Yusuf suatu ketika juga akhirnya ia difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar ingin melakukan apa yang tidak baik. Dia ingin berbuat dosa, berbuat kekejian di hadapan Tuhan bersama Yusuf. Ia mengajak Yusuf untuk melakukan suatu hal yang tidak baik, perzinahan pada saat itu. Tetapi Yusuf menolak berkali-kali. Istri Potifar mengajaknya, tetapi Yusuf tetap menolak. Ia memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan. Dan akhirnya ia difitnah. Istri Potifar bilang bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Padahal tidak demikian. Akhirnya ketika didengar oleh Potifar pada saat itu, kok Yusuf begitu, akhirnya dia marah. Akhirnya Yusuf dilemparkan ke dalam penjara. Ia ditangkap karena difitnah. Dan di dalam penjara, sekali lagi, dia menjadi tahanan, menjadi orang rendah, orang bawahan, sebab dia ditahan di penjara. Tetapi Tuhan mengangkat lagi dia. Ya, di situ dikatakan di dalam kitab Kejadian, kepala penjara menyukai Yusuf oleh karena ia ulet, ia rajin, ia tekun, ia mengerjakan sesuatu dengan baik, sehingga ia dipercayakan untuk memegang penjara tersebut, untuk menguasai penjara tersebut, berkuasa atas tahanan-tahanan yang ada. Jadi kembali lagi ia diangkat oleh Tuhan. Yang tadi ketika ia di dalam rumah Potifar, ia menjadi pembantu, menjadi budak, ia diangkat menjadi kepala atas isi rumah. Dan kedua, ketika ia di dalam penjara menjadi tahanan, ia diangkat lagi menjadi atasan kepala penjara untuk menguasai penjara tersebut. Di situ kita bisa lihat kesetiaannya luar biasa. Ketika ia setia di dalam perkara-perkara kecil, ia tekun mengerjakan sesuatu dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, baik di rumah, bahkan di penjara. Ia diangkat oleh Tuhan. Ia dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar untuk dia tangani. Gak sampai di situ saja, ketika ia keluar dari penjara, akhirnya Tuhan mengangkat dia lebih lagi. Dia bukan menjadi budak lagi, bukan menjadi tahanan, bukan menjadi kepala rumah Potifar, bukan menjadi kepala penjara, tetapi ia menjadi kepala atas pemerintahan Mesir. Ya, Tuhan mengangkat dia, mempromosikan dia lebih tinggi lagi. Dari seorang budak yang direndahkan, seorang budak yang dihina, menjadi pemimpin, menjadi kepala, menjadi pemerintah di Mesir pada saat itu. Itulah kehidupan Yusuf. Jadi Tuhan mengangkat dia oleh karena ia setia akan perkara kecil. Dan tokoh yang kedua kita akan belajar dari Raja Daud. Raja Daud ini sebelum ia menjadi raja, ia hanya seorang biasa, seorang pemuda, bahkan ia seorang gembala domba. Ya, jadi dia dengan tekun mengembalakan domba ayahnya,
maka Tuhan mengangkat dia. Dia setia untuk mengerjakan tanggung jawab dan perintah daripada ayahnya. Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Yang kita bisa pelajari dari kehidupan Raja Daud sebelum ia menjadi raja. Jadi perkara-perkara sederhana, yaitu taat kepada orang tua, mendengarkan perintah orang tua, dan mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan saat itu ketika Tuhan melihat semuanya itu, ia menjadi raja atas Israel, dan Tuhan berkenan atas hati seorang muda ini. Jadi sebelum dia mengerjakan perkara-perkara besar untuk memimpin bangsa Israel, ia mengerjakan terlebih dahulu perkara-perkara kecil. Itulah luar biasanya Daud. Jadi kita bisa belajar dari dua tokoh ini, Yusuf dan Daud. Yang kita pelajari dari mereka adalah ketika kita setia dalam perkara kecil, artinya kita rajin, kita bertanggung jawab atas sesuatu hal yang dipercayakan atau yang kita kerjakan, dan kita melakukannya dengan tepat, dengan baik, dengan benar. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak berbantah-bantah seperti Yusuf dan Daud, tetapi mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas dari hati mereka, sehingga Tuhan berkenan atas mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mengangkat mereka untuk dapat menangani sesuatu hal yang besar. Jadi kita harus setia terlebih dahulu akan perkara yang kecil, maka kita akan menerima kepercayaan perkara-perkara yang besar dan kita menjadi orang-orang yang hebat. Nah, perkara apa sih yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu kita harus rajin, kita harus tekun, kita harus mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dengan maksimal, dengan tidak bersungut-sungut, dan kita harus taat kepada perintah orang tua jika kita di rumah. Lalu jika kita di sekolah, kita juga harus mengerjakan tugas tanggung jawab kita sebagai siswa atau sebagai murid, sebagai pelajar di sekolah dengan baik. Kita harus taat kepada guru, mendengar perintah guru. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Itulah hal yang harus kita kerjakan. Itulah perkara-perkara sederhana atau perkara-perkara kecil bagi hidup kita. Dan tentunya ketika kita setia di dalam segala perkara kecil ini, pastinya Tuhan akan mengangkat kita, mempromosikan kita lebih tinggi lagi seperti Daud dan Yusuf di sini. Jadi setiap pada perkara kecil kita harus lakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Jadi dari Yusuf dan Daud kita belajar setia dalam perkara kecil berarti rajin, sebab orang yang rajin akan mendatangkan kesuksesan. Tetapi orang yang malas akan mendatangkan kemiskinan, akan mendatangkan kebodohan, akan mendatangkan kelaparan. Tetapi kalau rajin akan mendatangkan kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, dan menjadikan kita orang yang hebat. Karena itu rajinlah mengerjakan perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana apapun itu, selama perkara itu benar, bukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, adik-adik. Dan kita harus bertanggung jawab atas perkara yang sedang kita kerjakan. Kita harus melakukannya juga dengan tepat dan benar. Maka dari kesetiaan kita dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan membawa hidupmu kepada perkara yang besar dan menjadikanmu orang-orang yang hebat. Amin firman Tuhan, adik-adik. Inilah firman Tuhan hari ini, kita bisa renungkan. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami, Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang rajin, anak-anak yang bertanggung jawab, mengerjakan hal-hal kecil di dalam hidup kami, hal-hal sederhana untuk patuh kepada orang tua, untuk bertanggung jawab atas tugas yang kami kerjakan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami setia di dalam perkara kecil, Engkau membawa hidup kami untuk menjadi orang yang hebat, dan Engkau percayakan perkara-perkara yang besar untuk kami tangani. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, kiranya adik-adik kita semua dapat diberkati oleh firman Tuhan, di mana kita harus setia pada perkara kecil. Kita akan tutup ibadah kita mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Yeah.
sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh beribadah pada minggu ini Tuhan. Kami bersyukur sekalipun melalui online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus Kau bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kami, agar kami menjadi orang-orang yang setia senantiasa terhadap perkara-perkara yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Yesus Kau juga memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu yang ada. Engkau kiranya senantiasa menyertai, memberkati kami, baik di studi kami, sekolah, dan di rumah kami Tuhan. Engkau juga memberkati kedua orang tua kami Tuhan Yesus, baik dalam pekerjaan, usaha, bahkan kesehatan juga. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Yesus berkat-Mu turun atas kami, damai sejahtera, sukacita, dan pertolongan daripada Engkau Tuhan menjadi bagian kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. hormat bagi